Udah, kakak osisnya ambil barisan di belakang, di belakang, di belakang. Berjejer di belakang, kakak osis, jangan satu barisan. Kelas 7. Kalau masih ada suara nggak dimulai upacaranya. Ini barisannya nggak lurus nih. Ini nggak lurus nih barisannya nih. Tuh. Ini laki-laki 8 berapa ini? 8 berapa ini? Nggak lurus barisannya tuh, lurus nggak, coba lihat. Ini yang kelas 7 berisik aja, tarik di bawah tiang bendera, taruh di bawah tiang bendera kak. Kakak persis. Yang pada berisik aja, tarik ditaruh di bawah tiang bendera. Udah, upacara mau dimulai, nggak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Nabrak. Pimpinan saya ambil alih, pasukan siap gerak, tidak tepat siap. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Ambil alih, seluruhnya siap. Ya. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Di sini banget ya. Lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan tegak. Ya. Laporan pemimpin upacara kepada pembina. Siap, silakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan Indonesia. Mengeningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa oleh petugas diikuti oleh peserta upacara. Janji siswa. 1. Berdakwah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengabdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru.
menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khair wa syarru bi masyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la tahzan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Kepala MTS Terpadu At-Taqwa 04, Bapak Alusan Dr. Andes Kiai Mulyadi MM. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah Bapak Andes Kiai Rahmatullah MM. Yang sama kita hormati segenap wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang humas, wakil bidang sarpras, serta juga yang saat kami hormati dan banggakan dan muliakan, yaitu segenap Dewan Guru MTS Terpadu At-Taqwa 04 dan MA Terpadu At-Taqwa 08 yang berbahagia. Tak lupa pula juga anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Terpadu At-Taqwa 04 dan siswa-siswi MA Terpadu At-Taqwa 08 yang kami banggakan. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1448 Hijriah. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Bulan Agustus juga adalah bulan miladnya At-Taqwa yang ke-70. Bulan kemerdekaan, bulan yang ke-8 Agustus. HUT RI yang ke-81. Untuk itu, kepada segenap sivitas madrasah, segenap dewan guru, kali mari sama-sama kita tauladani para tokoh dunia, para tokoh nasional, para guru sebagai warga negara yang baik. Tentu saja yang pertama yang patut yang harus kita tauladani adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pendidik sejati. Beliau adalah seorang pemimpin dunia dan akhirat. Beliau orang yang paling disiplin. Beliau selalu bangun pagi. Beliau selalu sholat 5 waktu tepat waktu. Beliau selalu menjaga kerapian dan kebersihan. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang disiplin nomor 1. Selain
juga yang kedua para sahabat juga tawaran setelah Rasulullah, semisal sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mempunyai julukan sebagai gerbangnya ilmu. Di antara kata beliau adalah ada 6 syarat untuk mendapatkan ilmu. 3 di antaranya adalah ilmu akan didapat. Yang pertama harus cerdas. Insya Allah kalian semua cerdas. Lalu yang kedua di antaranya adalah harus rajin dan bersungguh-sungguh. Maka rajin belajarlah dan sungguh-sungguhlah dalam belajar. Dan yang ketiga di antaranya adalah belajar menuntut ilmu itu waktunya lama, tidak sebentar. Maka sabar ya. Kalian belajar dari tingkat SD, MI, kemudian tingkat SMP, MTS, kemudian tingkat SMA, MA, bahkan sampai perguruan tinggi S1, sarjana, S2, magister, dan S3, doktor, baru finish. Tapi yang namanya belajar sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdiyah. Belajar itu dimulai dari semenjak kecil sampai ke lubang kubur atau sampai meninggal dunia. Anak sekalian, Ali bin Abi Thalib adalah tokoh yang sangat dipercaya oleh Rasulullah karena beliau orang yang sangat disiplin. Bahkan pada bulan Safar di zaman Rasulullah, beliau dipercaya memegang panji perang Islam ya. Panji perang yang disebut dengan perang Khaybar. Alhamdulillah dengan perang Khaybar dibawa pegang panji oleh Ali bin Abi Thalib, mengalami kemenangan yang luar biasa. Itu kita patut tauladani. Jadi pantang menyerah dalam segala hal. Anak-anak sekalian, juga ada tokoh dunia yang sangat terkenal dengan disiplin. Siapa? Mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Ya, dia dikenal dengan memerintah dengan tangan besi. Maka kita jangan kalah dengan orang kafir, jangan kalah dengan orang non muslim ya. Kita teladani Rasulullah, kita teladani para sahabat dengan disiplin sekuat tenaga. Kalau misalnya Margaret Thatcher bertangan besi, maka kita kudu bertangan baja ya. Kita kudu bertangan baja. Kita kalahkan itu yang paling disiplin orang kafir itu. Harus kita kalahkan. Kita teladani Rasulullah dan para sahabat. Anak sekalian yang berbahagia, untuk mari kita berdisiplin dalam kegiatan kita, dalam belajar ya, belajar yang sungguh-sungguh, dalam berpakaian yang rapi, kemudian dalam berkegiatan harus sesuai waktu dan juga tertib. Semisal sholat duha, sholat zuhur berjamaah, upacara Senin pagi ya, semuanya mari kita lakukan dengan disiplin dan tertib agar kegiatan berjalan sukses dan lancar. Kita perjuangkan itu semua karena itu bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi para pelajar, bermanfaat bagi para guru, bermanfaat bagi orang-orang beriman ya. Sebagaimana kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jal. Perjuangkanlah sesuatu yang bermanfaat bagi kalian, wasta'in billah, minta tolong Allah, wala ta'jal, dan janganlah kalian lemah. Jadi kita perjuangkan, kita disiplin, kita tertib, kita rapi agar kita sukses dalam kegiatan kita, sukses dalam belajar, sukses seluruh aktivitas kita dalam pembelajaran. Anak-anak sekalian berbahagia, insya Allah ya, tanggal 6 nanti milad At-Taqwa yang ke-70. At-Taqwa semakin mengakar dan menumbuhkan peradaban. HUT RI 17 Agustus dengan tema Indonesia Adil dan Makmur. Untuk itu sekali lagi mari sama-sama kita persiapkan itu semua agar kita menjadi warga negara yang baik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan rasa terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang Indonesia dan juga sebagai bentuk wujud kita bela negara. Anak-anak sekalian berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalal anbiya wal mursalin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, anugerahilah kami kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Ya Allah yang Maha Pemurah, anugerahilah kami ilmu yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama, dan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah kami generasi muda membawa bunga dan buah yang bermanfaat untuk dipersembahkan kepada nusa bangsa serta agama. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa orang tua kami dan bapak ibu guru kami yang telah mendidik dan membimbing kami ke jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Tahu, perkenankanlah doa kami karena kami tahu Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Rapor upacara hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026. Siap, berkat. Siap, berkat. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat.